Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan dalam satu tahun. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah tetapkan? Di saat Allah ciptakan langit dan bumi. Namun 4 di antaranya adalah bulan yang dimuliakan. Demikianlah Allah nyatakan di dalam agama yang lurus ini. Maka oleh sebab itu kata Allah, janganlah kamu zalimi dirimu di bulan yang 4 tersebut. Dalam artian jangan berperang di bulan ini. Dan perangilah mereka orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kamu kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah berpihak dengan orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimani wa rahmakumullah. Jadi di dalam satu tahun itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah 4 bulan. Mana bulan yang 4 itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Melalui Abdullah bin Abbas. Az-zamanu qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran. Waktu itu silih berganti dan berputar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah ciptakan langit dan bumi
namun dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Apa dianya? 3 bulan beriringan, 1 bulan terpisah. Yakni kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada bulan Rajab yang dipisah oleh Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Walaupun para ulama berbeda pendapat, tapi perbedaan kaum muslimin tentang hadis-hadis yang didhaifkan oleh pakar hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Karena memang begitu saking banyaknya hadis. Namun yang perlu kita ketahui kaum muslimin bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Terlepaslah kita dari banyaknya keutamaan-keutamaan yang barangkali itu dhaif. Tetapi yang perlu kita pelihara kaum muslimin bahwa di bulan Rajab kita beramal diperlipat gandakan oleh Allah dari bulan yang lain. Iya, karena Nabi katakan itu. Malah Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayani peperangan dengan orang musyrik. Ya walaupun kaum muslimin saya mengatakan kalau puasa sehari bulan Rajab yang punya dosa 1000 tahun yang lalu, awak saya tidak mungkin 1000 tahun yang lalu. Kan itu contoh. Tapi apakah ada larangan orang yang berpuasa di bulan Rajab? Tentu tidak. Apa puasa yang akan kita kerjakan? Ya karena dalam puasa nan sahih dari ini. Puasa Senayan, puasa Kamis, Yaumul Bid, 3 hari 3 bulan puasa. Tambah lah, kerjakanlah puasa mengqadha kaum muslim. Siapa yang akan mengqadha puasa? Ya tentu orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tahun yang lalu. Mungkin disebabkan sakit, mungkin disebabkan musafir. Lalu kita tak berpuasa sampai hari ini belum dikabul. Masih ada kesempatan 2 bulan. Rajab dan Sya'ban. Aisyah sudah membatasi kaum muslimin, orang yang wajib qadha itu paling terakhir Nabi membatasi waktu adalah bulan Sya'ban. So, ambo kecil Aisyah pernah sekali paling lambe ambo mengqadha puasa sekali itu yang lupa dan Rasulullah pun tidak mengenal, yaitu di bulan Sya'ban. Orang tentu kaum muslim, kita sebagai kepala rumah tangga tak ada salahnya kita mengingatkan kepada orang yang di lingkungan rumah tangga kita. Mana tahu mereka ada yang belum mengqadha. Karena sakit, karena musafir, karena halangan sampai hari ini belum diqadha. Qadhalah di bulan yang mulia. Tentu akan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Nabi sedang duduk dengan sahabat, disampaikan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Aduh kiranya sahabat Pak takana-kana dengan kejadian. Ya Rasulullah takana-kana tempoh hari engkau mengatakan bahwa umur umatku kata Nabi 60 kisarannya dan 70 tahun.
60 sampai 70, 70 sampai 80 itu kisaran ya. Itu kebanyakan awak kembali kepada Allah. Memang kenyataannya ini kalau kita cari kan dia. Jarang orang yang menembus angka 90 hari. Begitu pendeknya ajal umat Nabi. Jadi katakan ada sahabat, ya Rasulullah, kalau itu umuman engkau ya Rasul, umur pendek-pendek tentu seketik lewat kesempatan berapa. Dibandingkan di umat terdahulu. Kalau umat terdahulu ratusan tahun. Ada yang sampai 1000 tahun malah. Nabi Adam, Nabi Nuh itu 1000 tahun kata Nabi. Nabi Ibrahim 750 tahun, Nabi Musa 650 tahun. Allah kata sahabat, kalau begitu ya Rasul, barang tentu yang akan mendapatkan surga mulia itu adalah didominasi oleh umat terdahulu. Kenapa? Umurnya panjang-panjang, barang tentu amalnya banyak. Senyum Rasulullah. Apa kata Nabi? Wa'lamu, ketahuilah demi jiwaku di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepadaku bahwa aku dan umatku, kata Nabi, diberi Allah kelebihan yang tidak Allah berikan kepada umat terdahulu. Satu kelebihan umat ambo kata Nabi, lain kanamu sagada bunuang dosa umat ambo sebanyak pasir di lautan, asalkan dia mau bertaubat. Tak perlu dia bunuh diri seperti kaum Bani Israel. Cukup dia menyesali, minta ampun, berjanji takkan mengulang. Menguang-uang. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku disuruh oleh Allah menyimpan satu doa untuk akhirat. Untuk siapa doa itu? Untuk kalian, kata Nabi. Apa itu? Doa saya kepada Allah, izinkan aku memberikan syafaat untuk umat di saat mereka dihisab, sehingga umatku yang seharusnya masuk neraka dibatalkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Cuma syaratnya ada 5. Pertama, kalian tidak mati dalam keadaan syirik, mutlak. Yang kedua, kata Nabi, tidak meninggalkan salat. Mati dalam keadaan tidak salat, belum pernah dirikan salat atau meninggalkan salat. Ketiga, kata Nabi, kalian tidak mati saya bisa dari memakan atau orang. So, ada orang mati saja misalnya pak dari memakan atau orang. Kemudian yang keempat kata Nabi, tidak durhaka kalian kepada ibu bapa. Kalau durhaka mana minta maaf kepada beliau menyelamatkan. Tapi kalau tidak, saya tidak izinkan. Yang kelima, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dosa kalian terkait dengan dendam kesumat. Kau dosa dalam kesumat sama-sama waktu kini pak kalau tidak hati-hati, kau terbuka lebar. Beda warna awak dalam kesumat. Pasal kita nanti mencela, mencaci, mencemooh. Nabi Nabi awak kalang bawahmu kaum muslim. Batangka orang bete pak di muka layar, di belakang layar dia beko galak-galak makan wasabu. Dan awak di bawah itulah badan dan kesumat. Ini yang perlu kita tanamkan kepada diri.
Awak berjihad Ustaz, memikirkan agama dan negara, iya. Tetapi tidak harus kita celah saudara kita sendiri. Tidak harus kita caci saudara kita sendiri. Tetapi saling menghargai dan memelihara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah umatku, kata Nabi, ada yang diperlipat gandakan oleh Allah dan itu tak diberikan kepada umat tertentu. Kalau orang dulu cie beramal cie pahala. Kalau umat muda, contoh saja Pak, membaca Al-Quran kata Nabi 1 huruf 10 pahala. Sebab ya, jangan kamu katakan, kamu anggap alif lam mim itu 1 huruf tapi 3 huruf. Paham alif lam mim sadaqallahul azim. Ada apa? Pahala 3 huruf. Para hebat umat Nabi Muhammad. Lalu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man syahidal janazata, siapa yang pergi takziah lalu dia saksikan jenazah, summa yusalli alaiha, kemudian dia ikut mensalatkan, walahu fitratu. Itu kawan mati, terus saudara mati Pak, kita ziarah. Cuma niatnya ikhlas, dasarnya iman. Anak mencari angko, kadang-kadang kan ada orang yang tentu hingga apa ya, ayo sebentar mencari angko, dia kasihnya dikasih aja angko Pak. Dan kenapa itu orang mati angko itu simbolnya apa? Dasar wapai mencari muka itu tanda tak ikhlas kehadiran kita. Lalu dia saksikan jenazah kata Nabi, kemudian dia ikut juga mensalatkan jenazah, lalu dia pulang tak ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Untuknya sudah dapat pahala fitratun 1 kira. Bertanyalah sahabat kenal barangnya sekiranya ya Rasul, wa huwa jabalun azim, seperti kata Nabi sebesar gunung yang besar atau bukit yang besar. Akan sekadar gunung, kecuali nama suaka bisa sekadar gunung. Itu kan kalimat Nabi Pak. Nabi sana mau kabar Pak. Mau kecil Nabi mengejar sekadar gunung, mau mengejar 200. Dituntut saya oleh Rasulullah nantinya. Jadi kadang-kadang logika kita, hadis tidak masuk akal, itu dahil. Tidak begitu ilmu hadis. Ada orang yang seperti itu berpendapat, hadis tidak masuk akal, itu tidak saya sebenarnya. Ketika di Al-Quran, kok tidak masuk akal, kan tidak saya Al-Quran itu. Maka belajarlah dengan ilmunya. Al-Quran ada ilmu tafsir, hadis ada ilmu hadis. Terakhir kaum muslimin. Jadi Pak, pergi takziah itu sunat muakkad, kita datang saksikan jenazah. Tidak ikut laman saja Pak. Ikut di laman cari kursi itu duduk atau merokok-rokok, mata-mata, politik, baca saja. Baik terwujud tanah rumah, galak-galak di luar. Kurang adab kita. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan paling parah ini Pak, maaf kaum muslimin. Datang indah, saudara indah. Untuk mewakili kita datang, Pak, papan saja dan datang, dan awak datang. Maaf nih kaum muslimin. Adat yang mana? Mana dalilnya? Dia tak datang. Orang meninggal dia tak takziah. Tetapi namanya datang dengan papan. Kadang bangku itu iklan di bawah kaum muslimin. Awak datang. Coba renungkan kaum muslimin, orang berduka, kita mencari kesempatan di balik kesedihan saudara kita. Mana dalilnya? Mana hadisnya itu? Tak ada kaum muslimin.
Adakah itu perbuatan ulama? Adakah seperti itu perbuatan sahabat? Adakah Rasulullah mencontohkan hal yang seperti itu? Tidak. Kaum muslimin, jadi kadang-kadang Pak Aikolah jalan itulah banyak biasa di orang lalu. Tuku dianggap di orang bagian. Apalah nampak dari sini. Nah, tak diam sunat makan. Sedangkan undang barang lepak itu wajib kata ulama ada hadir kalau tidak ada usul secara asal. Itu parah itu. Kita tidak ada usul, kita tidak datang. Yang datang apa? Pertama mungkin amplop yang datang. Itu tak mewakili kita. Yang kedua, papan tadi yang mewakili kita, maka tidak akan lepas, takkan gugur kewajiban itu. Tetap kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tidur, saya tidur, saya baca balik. Adik Pak, nak dosa saya. Itu banyak. Kalau masalah papan saya semua boleh datang ke sini, tetap berdosa kaum muslimin. Padahal Pak lah mengenal titik kepada dia. Dan kita nak lepas dari kewajiban. Jamaah faqtabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.